Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Anissa Perdana SFT Fisio and Biomed, dosen tetap program studi S1 Fisioterapi ITKES Wiata Husada Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Manajemen Fisioterapi Olahraga. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa fisioterapi semester 5 dengan kode mata kuliah 305034 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka, 14 kali materi, dan 2 kali UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas mengenai prinsip manajemen fisioterapi olahraga, gizi atlet, konsep detraining dan retraining, pemeriksaan fisik, dan intervensi fisioterapi olahraga sesuai dengan cedera olahraga masing-masing. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas mengenai kasus-kasus cedera olahraga, mulai dari asesmen sampai dengan evaluasi. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini atau CPL pada mata kuliah ini meliputi CPL 1 sampai dengan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen fisioterapi olahraga. CPMK 2, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep manajemen fisioterapi olahraga. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis penyelesaian masalah fungsi gerak pada pasien fisioterapi olahraga. CPMK 4, mahasiswa mampu mengevaluasi hasil program intervensi yang diberikan pada pasien dengan kasus cedera olahraga. Adapun 3 komponen proses pembelajaran pada mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, dan Assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa pada sistem New Student ITKES Wiata Husada Samarinda, serta presentasi langsung oleh mahasiswa untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Untuk interaction, pada mata kuliah ini berupa komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, presentasi kelompok, dan refleksi bersama. Untuk asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif seperti kuis, tugas presentasi, tugas kelompok, ataupun tugas individu, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah Student Centered Learning dengan metode presentasi interaktif, praktek kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku referensi karya saya sendiri dan juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut merupakan video proses pembelajaran pada mata kuliah manajemen fisioterapi olahraga dengan materi pada pertemuan pertama, yaitu prinsip manajemen fisioterapi olahraga. Mari kita simak. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Oke, hari ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah kita, yaitu hari ini kita akan belajar mata kuliah manajemen fisioterapi olahraga. Ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah kali ini. Sebelumnya ada yang udah tahu belum mengenai apa yang kalian tahu mengenai manajemen fisioterapi olahraga? Oke, silakan. Nama saya Zaitun Irfansyah. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Fisio, saya sebelumnya sudah ada baca-baca. Ya. Jadi fisioterapi olahraga adalah layanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak serta fungsi gerak, khususnya dalam olahraga dan cedera olahraga, yang mana dia bertujuan untuk mencegah cedera, memulihkan fungsi pasca cedera, dan meningkatkan performa dari atlet. Ya, bagus sekali jawaban saya. Jadi jawaban saya itu sudah benar. Tepuk tangan saya. Jadi jawaban saya sudah benar. Jadi kita akan mempelajari mengenai pemeriksaan, intervensi sampai evaluasi dalam kasus cedera olahraga. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita kali ini, kita berdoa dulu supaya lancar pembelajaran kita hari ini. Doa bisa dimulai. Oke, selesai. Oke, saya absen dulu ya. Hadir semua hari ini? Hadir. Oke. Ade Dwi Jovita? Ade Tia Nurul Afifah? Oke, jadi kita masuk ke materi. Yang pertama, untuk materi pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai dasar potensi fisioterapi olahraga. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai prinsip-prinsip, kemudian tujuan fisioterapi olahraga itu apa.
ya. Nah, sebelum kita belajar, kalian harus mengetahui dulu indikator pencapaian pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, untuk CPNK yang pertama pada materi pertama ini, kalian harus mampu memahami konsep manajemen fisioterapi olahraga secara logis, kritis, dan sistematis. Kemudian nanti untuk sub CPNK-nya, kalian harus bisa menjelaskan tentang definisi fisioterapi olahraga itu apa, kemudian menjelaskan tentang tujuan fisioterapi olahraga itu apa, dan menjelaskan mengenai kompetensi fisioterapi olahraga itu apa. Ini yang harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Zahid tadi, ini adalah definisi dari fisioterapi olahraga atau secara luas dikenal dengan sport fisioterapi. Jadi ya fisioterapi olahraga itu ya fisioterapi seperti fisioterapi yang lainnya, tapi dia menangani khusus cedera olahraga. Walaupun dia menangani khusus cedera olahraga, sebenarnya dia tidak pure hanya untuk menangani atlet doang. Kalau hobi kalian misalnya sepak bola, terus kalian ada cedera pada saat bermain sepak bola, terus pada saat cedera itu kalian ingin kembali bisa bermain sepak bola seperti sebelum kalian cedera, itu biasanya ke fisioterapi olahraga seperti itu. Jadi tidak hanya atlet yang ditangani, tapi ya pokoknya dia terjadi karena cedera olahraga itu sendiri. Oke? Nah, ini tujuan fisioterapi olahraga. Ini ya seperti dengan fisioterapi yang lainnya, meningkatkan gerak dan fungsi gerak, kemudian mengembalikan gerak dan fungsi gerak, dan mengembangkan aktivitas olahraga sesuai dengan gerak maksimal dan kemampuan fungsionalnya. Jadi ini adalah tujuan fisioterapi olahraga yang membedakan ya menangani cedera olahraga. Nah, ini kompetensi fisioterapi olahraga. Yang pertama itu ada injury prevention, kemudian ada acute intervention, rehabilitasi intervention, sama performance enhancement. Nah, kalau injury prevention seperti kata-katanya ya, injury prevention, yaitu dia preventif, mencegah adanya terjadinya injury pada atlet atau ya pasien. Kemudian ketika terjadi cedera, kita tangani fase akutnya, yaitu acute intervention. Kemudian setelah fase akut lewat, kita tangani fungsi dari jaringan yang cedera tersebut di rehabilitation intervention. Kemudian setelah itu, setelah kita mengembalikan fungsinya di rehabilitation intervention, kita masuk ke performance enhancement. Di performance enhancement ini kita akan meningkatkan performa si pasien atau atlet tersebut agar pada saat dia kembali bermain, performanya itu tidak menurun. Performanya itu sama dengan sebelum dia cedera atau bahkan lebih. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini apa? Kalau kalian bertanya apa aja sih yang dilakukan pada injury prevention, yaitu yang pertama, kita sebagai seorang fisioterapi, misalnya kalau kalian jadi fisioterapi olahraga, kalian kan pasti akan bergabung di sebuah klub olahraga kan? Sebuah klub olahraga. Nah, biasanya kalau kalian bergabung ke sebuah klub olahraga, kalian itu melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon atlet yang ingin bergabung ke klub tersebut. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu keadaan kondisi fisik calon atlet ini pantas untuk bisa dimasukkan ke dalam klub. Kalau misalnya memang ada cedera sebelumnya, itu apakah cedera sebelumnya itu tidak mempengaruhi performa dia pada saat dia melakukan pertandingan atau latihan di klub tersebut, seperti itu. Apa aja yang dilakukan? Yaitu yang pertama pasti melakukan pemeriksaan kesehatan fisik. Nah, ini aja seperti tinggi badan, berat badan, kemudian riwayat penyakit sebelumnya atau cedera sebelumnya, kemudian pengukuran antropometri seperti lingkar lengan, lingkar perut, dan yang lain. Kemudian pemeriksaan ortopedik seperti apakah ligamennya tidak ada masalah, tendonnya, ototnya apakah tidak ada masalah. Kemudian pemeriksaan flexibility untuk otot-otot tertentu yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Kemudian pemeriksaan speed, agility, power, balance, dan endurance. Ya, kalian sudah mengerti ya mengenai speed apa, agility apa, power, balance, dan endurance ya kan? Iya. Nah, setelah injury prevention, misalnya atletnya itu ada cedera. Nah, cedera pasti kan ada fase akut ya kan, atau fase inflamasi. Nah, itu kita lakukan yang pertama, melakukan on-field assessment. Ada yang pernah dengar on-field assessment?
Belum. Jadi kalau on-field assessment itu adalah assessment yang dilakukan pada langsung di lapangan. Jadi ketika kalian mengikuti atlet kalian latihan atau bertanding di lapangan, itu ketika atletnya ada cedera, kalian langsung melakukan pemeriksaan di lapangan tersebut untuk menentukan apakah atlet itu bisa lanjut bermain atau dia dihentikan permainannya karena cedera tersebut. Tuh, nanti kita akan pelajari apa aja yang kita lakukan pada saat on-field assessment. Kemudian menyediakan first aid kit. Nanti akan dijelaskan first aid kitnya apa aja. Itu biasanya yang kita pakai pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian melakukan tindakan pertama pada cedera olahraga. Jadi setelah kita lakukan assessment, kan atletnya cedera nih, kita lakukan assessment, ternyata memang atletnya nggak bisa lanjut bermain atau lanjut pertandingan, ya kita lakukan tindakan pertama, pertolongan pertama, bisa di pinggir lapangan dengan teknik pole rise. Nanti akan dijelaskan pole rise itu apa. Pole rise itu sama dengan kalau kalian pernah dengar rise, rise atau price itu sama dengan pole rise. Tapi yang saya bawakan di sini adalah pole rise. Tapi prinsipnya sama dengan rise. Akan mengenai on-field assessment. On-field assessment yang biasa kita gunakan itu sebenarnya ada banyak ya on-field assessment, tapi yang saya bawakan di sini adalah TOTAPS. TOTAPS. Jadi TOTAPS itu ada kepanjangannya. T itu talk, O itu observe, T selanjutnya itu touch, A itu active movement, P passive movement, dan S itu skill test. Jadi ketika atlet dia lagi bermain nih, lagi bermain di lapangan, kemudian dia cedera, jatuh, kalian ketika diizinkan untuk ke tengah lapangan oleh wasit, kalian langsung lari ke lapangan. Kalau memungkinkan, kalian langsung bisa mengevaluasi kondisi atlet tersebut pada saat dia cedera menggunakan TOTAPS. TOTAPS T yang pertama itu talk. Jadi kalian menanyakan sesuatu, terserah apa, yang penting untuk mendeteksi apakah atletnya ini masih sadar atau enggak, masih kooperatif untuk menjawab pertanyaan atau enggak. Pokoknya mendeteksi kesadaran si atlet setelah cedera. Kemudian observe, kalian mengobservasi apakah bagian mana yang cedera, apakah ada pendarahan atau tidak, kayak gitu kalian observasi. Kemudian touch itu sama dengan palpasi. Jadi kalian setelah kalian observasi, kalian sudah tahu di mana bagian cederanya, kalian touch atau palpasi untuk mengetahui seberapa parah cederanya atau apakah ada pembekakan dan lain-lain. Jadi kalian palpasi ya sebagaimana palpasi seperti biasa yang kalian lakukan. Kemudian setelah itu baru active movement. Kalian melakukan meminta untuk atletnya untuk melakukan active movement. Misalnya kalau dia cedera bagian lutut, mungkin kalian bisa meminta atletnya untuk gerakan lututnya, fleksi ekstensi kayak gitu. Kalau misalnya ada keluhan, kalian observasi lagi ini karena apa. Setelah active movement baru passive movement. Passive movement berarti kalian sebagai fisioterapinya yang menggerakkan anggota tubuh yang cedera. Kemudian ada skill test. Nah, kalau misalnya di passive movement aman, kalian baru berikan skill test. Skill test yang sesuai dengan cabang olahraga yang diberikan. Misalnya kalau sepak bola, ya mungkin kalian bisa minta dia sprint atau lari di tempat atau high knees untuk mengevaluasi apakah ada keluhan pada saat dia melakukan gerakan olahraga atlet tersebut. Ya, jadi kalau misalnya di touch atau di active movement pasien atau atletnya itu masih lolos, maksudnya masih aman, kalian lanjut. Tapi kalau misalnya di sebelum skill test sudah atletnya merasa nyeri sekali, kemudian tidak bisa melakukan gerakan yang kalian perintahkan, ya kalian nggak usah sampai ke skill test. Berarti ya atletnya harus ikutin di lapangan untuk kita tangani. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan di TOTAPS? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Rubiana Dinda. Pertanyaan saya terkait sama TOTAPS. Kan di sini kita sebelum melakukan TOTAPS itu ada active movement sama pasif yang harus kita periksa. Pertanyaan saya, kenapa harus gerakan aktif dulu yang diperiksa baru ke gerakan pasif? Oke, bagus sekali pertanyaan Mutia ya. Bagus sekali pertanyaan Mutia. Jadi, kenapa kita melakukan pemeriksaan aktif dulu, baru pasif? Itu karena
Kalau aktif kan atletnya sendiri yang gerakan. Jadi dia tahu seberapa luas pergerakan yang dia gerakan sebatas nyerinya. Seperti itu. Jadi kita lihat juga aktifnya dia. Kalau dia bisa full aktif ROM berarti ya nggak ada masalah, kita bisa melakukannya dengan secara pasif juga. Tapi kalau misalnya dia gerakan aktif tidak full ROM karena keterbatasan oleh nyeri yang dia rasakan, pada saat kita melakukan pasif jangan di fullkan karena nanti pasiennya atau atletnya akan semakin nyeri. Ya. Jadi perbedaan antara aktif dan pasif biasanya itu kalau aktif kita mau menilai ototnya, otot atau tendon seperti itu. Nah, sedangkan pasif yang ingin kita nilai adalah intraartikularnya, misalnya kartilagonya kah, ligamennya kah, itu kan aktif pada saat kita melakukan gerakan yang pasif full ROM. Oke, tadi kan kalian sudah belajar mengenai TOTAPS dan POLARS. Nah, sebelum kita melihat video yang akan saya tampilkan, ini saya mau evaluasi sedikit ya mengenai TOTAPS dan POLARS itu. Ada yang bisa menjawab? Di TOTAPS itu A-nya apa? Ada? Ya, silakan. Aktif movement bisa. Aktif movement, benar sekali. Siapa namanya? Jen. Jen, benar sekali ya apa yang dikatakan Jens, aktif movement. Ada yang mau menjawab kalau aktif movement itu berupa apa? Apa yang kita lakukan? Ada? Ya, silakan. Sari. Jadi di active movement itu kita minta atlet ini untuk menggerakkan anggota tubuhnya yang mengalami cedera Ya, secara aktif. benar. Jadi kalau secara aktif adalah atletnya sendiri yang gerakan. Kalau pasif fisioterapinya yang gerakan. Ngerti ya? Sekarang kita masuk ke video. Ini adalah gambaran bagaimana fisioterapi sport atau fisioterapi olahraga itu bekerja. Ini dia melakukan pemeriksaan fisik. So the course is delivered for 4 modules each term, and you would tend to have a 1-hour lecture followed by 2-hour practicals, which is amazing because what you just learned you can apply with issues where it was anything. We do have work placements. They have a clinical placement in their fifth and second year, going into their third year. We also have a sports injury clinic, a university sports placement where they can Sebenarnya kita juga 40 hours. So ikut there's sama clinical pelatih di sports lapangan untuk and melihat insurance placement. proses latihan. But we also offer not only a BSc, but here they have Ini melakukan pemeriksaan. to our MSite. Our MSite is a 4-year degree, and the third year is an integrated master's course where they have a 1-year work placement Oke, where they're so actually jadi working within professional seperti itu. sport. They get Lanjut ke video selanjutnya. Ini on flexible. Lapangan untuk pemeriksaan. Nah, ini pertanyaannya. Anywhere else in your body hurt? Nah, No? Okay. Did you hear a pop or a crack? did you You hear heard a pop? Okay. Have you got any pins or needles Yang or paling lumps down your legs? kebanyakan No? terkait cedera. Okay. Alright, now I just want you to try and bend and straighten your knee. So just straighten it as much as you can. Tuh, dia minta dia lakukan sendiri. Aktif, berarti ya. Now just try and bend it up for me. Nah, As far as you can. nah dia Is it berarti really sendiri. painful? Yeah? Alright. Just gonna try and test some of the ligaments, okay? I need to do this, okay? Nah, ini baru pasif. Okay. Yeah, no, it's alright. Nah, itu pemeriksaan spesifik di ligamen. Tadi pada saat dia melakukan istilahnya aktif Okay, we'll try and get you standing up now. antara belakang Okay, so try and put as much weight as you can into that ACL. leg. Kemudian yang lateral medial Ready? berarti 1, 2, 3. ya halus halus. Ini karena dia melakukan sangat nyeri, jadi dia nggak bisa masuk lanjut ke bermain. Makanya dibawa ke pinggir lapangan. Oke? Sudah terbayang kan apa yang kalian lakukan nanti sebagai fisioterapi olahraga? Ini juga kurang lebih sama. Bring an athlete to the designated medical facility appropriate to a specific Nah, ini injury or fisioterapis illness. nih. Be prepared. Know what to do before you have to. Ya, That is the day of the week, Sunday. ya gitu aja sih. Expand upon the Maddox questions Ini asked on the field. ini artinya kan Further cedera makanya questions that di establish orientation are important. kemudian It's a melakukan total of 10 for each sedikit stance.
sedikit It is important that the athlete tes follow your instructions in order for the balance test to yield meaningful data. Oke, This dulu ya. test assesses additional Yang menampilkan bagaimana seorang fisioterapi olahraga itu bekerja di lapangan. Sampai sini, saya harap kalian sudah ada bayangan lah, oh nanti kalau saya menjadi fisioterapi olahraga itu kayak gini. Oh ini yang saya lakukan. Ya, oke kita lanjut. Nah tadi sempat disinggung mengenai first aid kit. Jadi isi dari first aid kit itu ya kayak media biasa, obat-obatan, bandage, taping, strapal, color etil, dan hot cream. Ya, obat-obatan bukan obat-obatan yang bagaimana, obat-obat yang ringan-ringan aja, misalnya obat mulas, obat mual, kayak gitu. Bukan obat yang berat. Kemudian bandage ya untuk kalau misalnya ada yang cedera di sendinya bisa kita pakaikan bandage, kemudian taping, strapal itu dipakai di ankle biasanya. Kemudian kloretil, jadi kloretil ini biasanya dipakai kalau misalnya pasien ada kebentur, ada kontusio, ada nyeri, kita semprotkan etil biar mengurangi nyerinya. Kalau pakai kloretil berarti biasanya memang dia masih mau lanjut latihan atau bermain. Kalau misalnya cederanya parah ya tidak mempan cuma kloretil, harus operasi. Kemudian hot cream untuk otot-otot yang tegang. Ya, itu ya isi first aid kit-nya. Nah, tadi kan ada apa? Pertama, injury prevention, kemudian acute intervention. Nah, kita masuk ke rehabilitation intervention. Tadi saya sudah singgung, apa yang kita lakukan di rehabilitation intervention adalah kita menangani jaringan yang cedera sehingga bisa kembali seperti semula sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau yang cedera itu ligamen, ya udah kita tangani bagaimana fungsi ligamen itu sendiri. Fungsi ligamen itu kan untuk menstabilkan sendi ya kan. Nah, ketika fungsinya sudah kembali bisa menstabilkan sendi lutut misalnya atau ankle, ya berarti ya kondisinya kan sudah kembali seperti normal. Jadi itu adalah yang kita lakukan di rehabilitation intervention. Nah, kita lanjut. Nah, ini tujuan rehabilitasi, makanya dia meningkatkan kekuatan, meningkatkan endurance, meningkatkan flexibility dan perbaikan sensomotorik. Jadi itu semua, misalnya otot, ya fungsi otot kan dia harusnya kuat ya. Jadi kita kalau misalnya ototnya cedera, ya udah kita kasih latihan atau exercise untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Karena kalau otot cedera pasti kan fungsinya menurun, terjadi kelemahan otot. Apa yang kita lakukan di bagian rehabilitasi intervention yaitu adalah memberikan latihan penguatan untuk ototnya. Begitu pula dengan endurance. Kalau misalnya atletnya cedera, dia kan nggak latihan seperti biasa, otomatis endurance-nya atau daya tahan kardiopulmonalnya kan menurun. Jadi itu juga yang kita intervensi, kita berikan latihan-latihan untuk meningkatkan kembali endurance si atlet seperti itu. Kemudian flexibility, sama juga kalau misalnya otot itu cedera, berarti fleksibilitasnya biasanya juga menurun. Nah itu juga harus kita tangani seperti itu. Sama juga dengan sensomotorik. Kalau sensomotorik itu biasanya menurun ketika cederanya terjadi di sendi, mau sendi di ankle ataupun yang bagian shoulder, elbow, dan lain. Itu biasanya kita lakukan latihan untuk meningkatkan sensomotoriknya seperti itu. Ya, itu adalah tujuan dari rehabilitasi intervention. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke performance enhancement. Jadi performance enhancement ini sudah sampai tahap atlet sudah ingin kembali latihan ke klub seperti itu. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah program supaya performa atlet tersebut sama dengan performanya sebelum dia cedera. Kayak gitu. Jadi kita melakukan program latihan yang mungkin disamakan lah dengan teman atletnya yang tidak cedera, seperti supaya dia sudah dikatakan layak lah untuk kembali ikut latihan bersama dengan teman atlet yang lain. Seperti itu intinya di performance enhancement. Oke? Nah, sebelum kita lanjut, kita bermain lagi. Kita kuis dulu. Kalian boleh scan barcode ini. Nanti kalian akan masuk ke dalam sebuah mini games.
Terus kalian boleh mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Silakan. Iya, skor paling tinggi adalah Mutia. Kemudian siapa lagi? Dela, dan yang ketiga Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh cedera atau kasus cedera olahraga. Ini ada banyak sih, tapi ini yang saya tampilkan di slide ini adalah kasus-kasus cedera olahraga yang paling common, yang paling sering terjadi biasanya di lapangan. Itu ya ada tennis elbow, golfer elbow, strain muscle. Nah, strain muscle ini biasanya yang paling sering itu di hamstring. Kemudian ada strain ligament, ada joint dislocation, kemudian ada fraktur, ada ruptur MCL, ACL, PCL itu paling sering. Kemudian ada tear meniscus juga, ada sprain ankle dan lain-lain. Nah, ada yang familiar di antara semua kasus-kasus cedera olahraga ini? Ada. Kalian familiar semua ya kan? Ya. Oke. Oke, ini adalah slide terakhir. Jadi saya ingin memberi kalian tugas. Ada tugas individu dan ada juga tugas kelompok. Nah, ini adalah contoh-contoh kasus cedera olahraga. Jadi nanti kalian akan memilih cedera olahraga, salah satu dari cedera olahraga ini. Kemudian kalian masing-masing menjabarkan patofisiologi mekanisme cedera terkait masing-masing cedera olahraga ini. Jadi satu mahasiswa itu nanti kalian akan dapat satu kasus cedera olahraga. Nah, bagaimana cara kalian mendapatkannya? Nanti kita spin. Nah, kalian pilih sendiri. Jadi bukan saya yang tentukan, kalian pilih sendiri. Jadi masing-masing menjelaskan kasus cedera olahraga apa yang kalian dapat, mulai dari patofisiologi, mekanisme cedera, etiologi, epidemiologi. Ya? Oke. Mungkin bisa kita mulai spinnya. Saran dimulai dari sini dulu. Saran maju untuk memilih. Kalau buat silakan. Setidaknya 3 aja kali. Jadi Kolbun dapatkan groin strain. Jadi Kolbun nanti kamu kerjain tugas ya. Oke. Ke depan. Nah itu tadi adalah tugas individu. Sekarang tugas kelompok. Seperti dengan mata kuliah sebelumnya yang lain, masing-masing kalian bagi kelompok untuk presentasi di pertemuan kedua materi selanjutnya. Ya, seperti biasa. Oke. Sampai sini masih ada pertanyaan untuk materi yang tadi? Tidak ada? Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah manajemen fisioterapi olahraga pada program studi S1 Fisioterapi ITKES Wiata Pusada Samarinda. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang pertama. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.